pagi untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu sedari kami beristirahat kemarin malam hingga di pagi hari ini kami dapat bangun dan juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Demikianlah bunyinya. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Aupe hudok matuho si Petrus doho, jala di atas batu mama ondeng do paujonoku huriakku, jalana sotupa talui bainoni akka harbangan ni Banua Toru. Demikian nats renungan kita di pagi hari ini. Dalam nats ini Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Tuhan akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu iman dan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus Anak Allah. Ini menunjukkan bahwa gereja Tuhan didirikan di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Renungan untuk kita di pagi hari ini merupakan penghargaan yang diberikan Yesus kepada Petrus oleh karena pengakuannya kepada Yesus. Yesus berjanji akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Sebuah dasar yang kokoh, kuat dan tahan lama, tidak lekang oleh waktu, juga tidak akan runtuh karena beratnya bangunan. Yesus tidak akan membangun jemaatnya di atas pasir, karena yang seperti kita ketahui, di atas pasir tentu angin ribut dan badai akan lebih mudah untuk merubuhkannya. Yesus berjanji bahwa ia akan melindungi jemaatnya ketika jemaat itu dibangun. Hal ini mengajarkan kita bahwa di balik kebaikan yang kita lakukan di sana ada sebuah penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya adalah bagian dari gereja Tuhan yang telah dibangun oleh Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Dan kita dipanggil untuk melibatkan diri dalam pelayanan gereja, baik yang terpilih sebagai penatua, situa, dan juga bahkan jemaat itu sendiri. Dunia yang kita diami ini memiliki banyak tantangan dan persoalan, mulai dari kemiskinan, kemerosotan moral, bencana alam dan non-alam, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera. Tentu kita mendoakan di atas segala bencana yang terjadi, kiranya saudara-saudara kita bisa dikuatkan dan juga diteguhkan hatinya untuk dapat bangkit kembali. Gereja di sini harus berperan dalam menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana gereja berpartisipasi di dalamnya sebagai agen dari misi Allah di dunia ini. Tentu merupakan suatu hal yang positif dan juga membanggakan, di mana untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, HKBP telah melaksanakan gerak cepat terkait dengan bantuan. Terima kasih untuk donasi-donasi yang telah diberikan, baik itu dalam bentuk materi maupun bantuan pangan untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Di sini peran gereja diharapkan bisa terlihat untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana tersebut. Berbicara gereja, tentu kita bukan hanya berbicara terkait dengan gedungnya yang mewah dan lain sebagainya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya sebagai jemaat, sebagai seorang penatua, dan juga seluruh bagian komponen yang ada di dalam gereja tersebut. Gereja bisa juga meningkatkan kepekaan dan sensitivitas yang tinggi dalam melihat persoalan-persoalan yang ada saat ini.
Tindakan-tindakan kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas harus dinyatakan kepada mereka yang membutuhkan, bukan hanya melalui kata-kata dan kalimat-kalimat yang indah saja. Memberi makan yang lapar harus menjadi prioritas gereja dalam menjawab panggilan pelayanan. Itu dapat dimulai dengan membantu mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan, sebagaimana yang sedang dirasakan oleh saudara kita di Pulau Sumatera, bahkan yang paling dekat yang ada di lingkungan kita. Kita bisa memulainya dengan membantu mereka yang lapar, yang berada di sekitar kita, sebagaimana Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Demikian tentu kita berharap kita juga dapat memberikan berkat sesuai dengan kemampuan kita kepada orang lain yang membutuhkan, agar di situ kita bisa merasakan berkat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebagai keluarga Kristen, dalam mewujudkan pengakuan kita, tentulah tidak mudah. Namun kita tetap yakin dan berdoa supaya pengakuan kita kepada Yesus tetap terpelihara dengan baik. Memang tentu akan ada tantangan dan rintangan yang menghalangi. Sebagaimana janji Tuhan, saya percaya dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi keluarga kita untuk dan diberi kekuatan, kemampuan, dan juga sukacita dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan ini. Itulah penghargaan yang tidak ternilai dari Tuhan. Pesan yang ingin saya sampaikan di pagi hari yang indah ini adalah bahwa gereja Tuhan didirikan di atas Yesus Kristus. Yesus adalah fondasi gereja, dan tanpa Dia, gereja tidak dapat berdiri. Iman dan pengakuan kita kepada Yesus, Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus, Anak Allah, dan Yesus pun memuji Dia. Kita juga harus memiliki iman dan pengakuan yang sama. Yang ketiga, gereja Tuhan tidak dapat dihancurkan. Mungkin secara bangunan fisik dapat saja dirobohkan, mungkin karena bencana alam, perusakan, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Yesus juga menjanjikan bahwa alam maut tidak akan dapat menghancurkan gerejanya. Ia memberikan kita suatu harapan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Mari kita teguhkan iman kita kepada Yesus Kristus dan menjadi bagian dari gereja yang didirikan di atas batu karang yang kokoh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah keluarga kami, pribadi kami sebagai pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan di tengah bencana, di tengah hal-hal yang membuat hati kami sedih, hati kami merasa sulit menerima kenyataan yang ada Tuhan. Tuhan telah mengajarkan bagaimana sebagai sosok Petrus yang mengakui Tuhan adalah sebagai Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kekuatan, agar kami dapat melaksanakan hal-hal baik di tengah lingkungan kami. Kami juga ingin berdoa untuk saudara kami di Pulau Sumatera, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan juga agar mereka tetap teguh dalam iman mereka. Untuk bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan Tuhan, termasuk di gerejamu ini Tuhan. Kiranya Kau juga bisa membantu untuk semua tenaga yang menyalurkannya agar mereka dapat memberikan yang baik dan juga selamat dalam melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Allah kita, beserta penyertaan Roh Kudus menemani kita, menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.